Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat kalender sendiri menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana nanti hasil akhirnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita cetak ke printer, nah hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita nanti sudah selesai membuat desainnya, untuk mencetaknya kita bisa bawa ke percetakan, atau misalnya kalau kita punya printer, kita bisa gunakan printer kita. Kemudian untuk kertasnya bisa kita gunakan kertas glossy. Lalu setelah kita cetak, nanti tinggal kita jepit menggunakan bisa menggunakan penjepit kalender seperti ini, atau bisa juga menggunakan yang berbentuk spiral atau ring seperti ini. Nah, untuk membeli peralatan atau perlengkapan seperti ini, silakan teman-teman bisa lihat pada deskripsi video. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membahas langkah-langkah pembuatan kalendernya. Nah, karena kita membuat kalendernya menggunakan aplikasi Microsoft Excel, maka silakan buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Kemudian seperti biasa, langkah awal kita klik dulu kotak di sudut kiri atas di sini. Lalu pada menu Home kita klik Middle Line. Barulah sekarang kita mulai pembuatan kalendernya. Kita mulai dari sel A1, di sini kita ketikkan 1, ini sebagai bulan pertama ya, bulan ke-1, kemudian enter. Lalu di bawahnya kita ketikkan mulai hari Minggu ya, Minggu. Kemudian tekan panah kanan pada keyboard, lalu ketikkan Senin. Atau kalau mau lebih cepat, bisa kita gunakan cara ini ya. Jadi setelah kita ketikkan Minggu, lalu kita klik selnya, kemudian arahkan kursor mouse-nya di sudut kanan bawah sel yang ada tulisan Minggu sampai berubah jadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu kita drag. Ini kan jadi ada Senin, Selasa, dan seterusnya sampai Sabtu. Kalau sudah sampai Sabtu, kita lepas. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita klik di sel H1, di sini kita ketikkan, sekarang kan kita akan membuat kalender 2022, jadi kita ketikkan 2022, kemudian enter. Lalu kita blok dari B1 sampai G1, kemudian kita gabungkan dengan klik Merge and Center. Kemudian di sini kita berikan rumus sama dengan date, kurung buka. Nah, ini kan ada 3 parameter ya. Year-nya kita klik pada sel H1, kita klik sel H1, kemudian tekan tombol F4 pada keyboard sehingga akan muncul tanda dolar seperti ini. Kalau tidak muncul, coba tekan tombol Fn dan F4 secara bersamaan. Oke, kemudian kita ketikkan titik koma. Ini karena perintah di bawahnya kan pemisahnya menggunakan titik koma ya. Kalau di teman-teman menggunakan koma, maka silakan gunakan koma. Oke, untuk mount-nya kita klik pada sel A1, kemudian titik koma. Nah, untuk day-nya kita ketikkan saja 1. Jadi kita mulai dari tanggal 1, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka nanti hasilnya akan berupa data tanggal seperti ini. Kemudian agar di sini nanti muncul hanya nama bulannya saja, maka caranya adalah pastikan kita mengklik sel yang barusan kita berikan rumus. Lalu pada menu Home, di sini kita klik pada icon ini ya, yang ada tanda panah di sini. Kemudian More Number Format. Kemudian kita pilih Custom. Kemudian pada bagian type kita hapus generalnya, kemudian kita ganti jadi huruf kecil ya, Nah, ini maksudnya adalah agar nanti di sini munculnya hanya nama bulan saja dengan bentuk nama bulan yang panjang. Jadi kalau hanya saja 2, berarti nanti munculnya Jan, Feb, Maret, dan seterusnya. Tapi kalau kita tulisnya nanti lengkap ya, Januari, Februari, dan seterusnya. Oke, kita coba klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal kita buatkan data tanggal-tanggalnya di sini. Nah, untuk membuat data tanggal-tanggalnya kita mulai dari sel A3, jadi kita klik di sel A3, lalu di sini kita ketikkan rumus sama dengan, kemudian klik sel B1 yang tadi kita buatkan rumus date, kemudian kurangi, lalu kita buatkan rumus weekday, kurung buka, klik lagi sel B1, kemudian kurung tutup, lalu tambah 1. Nah, maksud dari rumus ini adalah untuk mendapatkan data tanggal-tanggal sebelumnya, yaitu sebelum 1 Januari 2022, dimana kan nanti ketemunya bisa saja bukan hari Minggu ya. Jadi nanti kan ketemunya di hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, tanggal 1-nya kan hari Sabtu ya. Jadi nanti kita harus mendapatkan juga data mulai hari Minggu sampai hari Jumatnya, dimana kan ini masih bulan Desember 2019. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita tekan enter. Nah, ini kita lihat hasilnya masih nama bulan. Sementara kan kita butuhnya nama data tanggal saja ya. Maka kita harus format dulu. Jadi caranya kita blok dulu dari A3 sampai G8. Jadi kita ambil 6 baris ke bawahnya sampai hari Sabtu. Kemudian masih di menu Home kita klik
tanda panah di sini, lalu kita klik More Number Formats, kita pilih lagi Custom, lalu di sini kita ketikkan D saja. D kecil saja ya. Kemudian OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita tambahkan satu dari sel sebelumnya. Jadi di sini kita klik di sel B3, ketikkan sama dengan, lalu klik sel A3, lalu tambah 1. Kemudian enter. Nah, hasilnya 27. Lalu kita klik di sel yang B3 yang barusan kita beri rumus, lalu kita drag sudut kanan bawahnya. Jadi pastikan tempatkan kursor di sudut kanan bawah pada sel B3 sampai berubah jadi tanda plus hitam, lalu kita drag sampai Sabtu. Nah, kita lihat hari Sabtunya kembali ke angka 1. Jadi ini adalah tanggal 1 Januari 2022. Kemudian ke bawahnya kita klik di sini di sel A4, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian klik sel G3, lalu tambah 1. Kemudian enter. Kemudian sebelah kanannya kita klik, ketikkan lagi sama dengan, klik sel A4, kemudian tambah 1. Kemudian enter. Nah, ke sebelah kanannya sama seperti tadi, kita klik di sini, lalu kita drag sudut kanan bawahnya. Seperti itu. Kemudian ke bawahnya tinggal kita blok sekaligus dari sel A4 ya. Kita blok dari A4 sampai G4. Kemudian tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawah pada area yang diblok, yaitu di sini, sampai berubah jadi tanda plus hitam. Lalu kita drag ke bawah sampai G8. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi Januarinya dari tanggal 1 sampai 31. Nah, ini sudah masuk ke bulan Februari. Nah, sekarang tinggal kita rapikan formatnya ya. Pertama kita klik dulu di sudut kiri atas, lalu kita klik rata tengah, center. Kemudian untuk tinggi barisnya yang pertama klik kanan di baris pertama, lalu row height. Di sini misalnya kita berikan 30, lalu enter. Kemudian baris berikutnya kita blok baris 2 sampai baris 8. Lalu klik kanan pada salah satu baris, row height lagi, kita berikan, oke ini sudah 15 ya, kita klik OK. Nah, kemudian sekarang kita ubah lebar kolomnya, kita blok saja sekaligus dari kolom A sampai kolom G, jadi di blok kolomnya ya. Lalu klik kanan pada salah satu kolom, lalu kolom white, di sini kita berikan saja lebarnya 5, kemudian OK. Kemudian sekarang kita ganti hurufnya. Kita klik di sel A1, ini kita ganti misalnya jadi ini ya, Verdana ukuran 18, cetak tebal, bold. Kemudian yang ini kita klik. Di sini hurufnya kita ambil, saya ambil Broadway ya. Nah, saya ambil Broadway, ukurannya 18 juga. Kemudian untuk nama-nama harinya kita blok dari A2 sampai G2. Kita cari misalnya saya pakai yang ini ya. Ini apa nih? FR Boni ya. OAR Boni. Untuk ukurannya misalnya kita beri 12 cetak tebal. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini untuk data tanggal-tanggalnya kita blok dari A3 sampai G8. Kemudian yang ini saya berikan, nah, misalnya saya pilih Britannic Bold. Nah, ukurannya saya biarkan ukuran 11. Kemudian yang ini kita blok ya, H1 sampai H8 kita blok, lalu kita gabungkan dulu, merge and center. Kemudian saya ingin tulisannya 6, jadi seperti ini ya, 2022 ke bawah. Maka caranya adalah klik pada sel yang barusan kita gabungkan. Kemudian kita klik di sini, masih di menu home ya. Ini namanya text orientation. Nah, kita pilih yang ini ya, vertical text. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Lalu kita ganti hurufnya. Misalnya saya ganti jadi brush. Nah, saya ganti jadi brush script MT. Ukurannya misalnya saya kasih 22 lah. Atau kalau kurang besar 24 ya. 24, kemudian cetak tebal. Kemudian langkah berikutnya adalah kita berikan dulu warna merah pada semua tanggal yang di hari Minggu ya. Jadi kita blok A3 sampai A8. Nah, untuk mengubah warna huruf caranya adalah di menu home kita cari yang namanya font color, klik pada tanda panahnya, kemudian kita pilih warna merah ya. Nah, ini untuk hari Minggu. Kemudian sekarang tinggal kita ubah pengaturan untuk warna-warna selnya ya. Oke, kita mulai dari sini, kita blok A3 sampai G8. Nah, untuk mengubah warna sel atau warna latar belakangnya, kita pilih atau kita klik icon ini ya,
fill color. Kemudian tinggal kita pilih warnanya. Misalnya saya ambil dari more color saja. Misalnya saya ambil warna ini. Kemudian oke. Nah, kita lihat ini hasilnya. Kemudian yang berikutnya kita blok nama-nama harinya. Klik lagi icon fill color pada tanda panahnya. Misalnya saya beri warna blue yang ini. Lalu warna hurufnya saya ganti dengan warna putih ya. Kita pilih warna putih yang ini. Kemudian kita klik yang angka bulannya. Kemudian klik lagi fill color tanda panahnya. Misalnya saya ambil yang ini ya, dark blue. Warna hurufnya kita pakai warna putih. Selanjutnya yang ini bulan Januari, kita klik lagi fill color. Misalnya saya pilih yang inilah. Kemudian warna hurufnya kita beri juga warna putih. Nah, lalu untuk tulisan tahun 2022, misalnya saya ganti warna hurufnya jadi warna biru misalnya, birunya biru yang ini misalnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian langkah berikutnya, misalnya kita ingin memberikan warna garis putih ya. Jadi kita berikan warna garis putih di setiap selnya. Kita blok dari sel A1 sampai G8. Lalu kita klik tanda panah di icon border. Lalu kita pilih more border. Nah, di sini untuk warnanya kita pilih warna putih. Kemudian terapkan pada bagian outline dan inside. Kemudian oke. Nah, nanti kita lihat jadi ada garis putih di setiap kotak-kotaknya ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita tinggal menjadikan tanggal-tanggal yang selain hari pada bulan Januari ini menjadi warna, misalnya kita beri warna abu-abu. Jadi ini kan bukan bulan Januari ya. Kemudian ini juga sudah masuk ke bulan Februari. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, dia tanggalnya atau warnanya jadi seperti ini, warna abu-abu. Nah, caranya adalah kita gunakan conditional formatting. Nah, pertama kita blok dulu dari A3 sampai G8. Kemudian di menu home kita masuk ke conditional formatting, lalu klik new rule. Lalu di sini kita pilih yang ini, use a formula dan seterusnya. Kemudian di sini kita klik, lalu kita ketikkan rumus sama dengan mont kurung buka. Ini kan sel A3 ya, mont A3. Jadi mulai dari sel A3 yang tidak sama dengan bulan Januari, yaitu A1, yang ini ya, bulan 1, klik saja di sel A1. Nah, jadi akan muncul dolar A$1. Kemudian kita klik format. Nah, di sini pilih warnanya misalnya abu-abu yang ini ya. Kemudian oke. Nah, ini maksudnya adalah jadi semua tanggal yang bukan termasuk ke dalam bulan Januari, maka nanti akan diberikan format dengan warna yang barusan kita pilih. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tinggal sekarang kita perkecil ya. Jadi kita blok yang bukan bulan Januari. Ukurannya misalnya kasih saja 8. Ini juga sama, kita blok. Ukurannya kita kasih 8. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan space untuk menuliskan tanggal-tanggal hari libur ya. Nah, kita tuliskan di bawahnya. Di sini kita berikan jeda satu baris. Kita ganti saja, kita ubah tinggi barisnya, klik kanan pada baris 9, lalu klik row height. Di sini kita berikan saja 5. Kemudian enter. Kemudian misalnya kita ingin memberikan 4 baris saja untuk data libur ya. Jadi kita blok baris 10 sampai baris 13. Klik kanan lagi pada salah satu baris, lalu row height. Misalnya saya kasih saja 10. Enter. Jadi barisnya agak kecil ya. Nah, di sini kita ketikkan libur. Titik 2, enter. Di sini kita blok saja A10 sampai G13. Kemudian warna hurufnya kita berikan warna merah. Nah, kita coba yang ini kan pasti tanggal 1 Januari hari libur ya. 1 Januari titik 2 tahun baru Masehi. Enter. Nah, ini kan masih rata tengah ya. Kita buat agar jadi rata kiri, kita blok dari A10 sampai G13, kita pilih yang ini, rata kiri, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti jangan lupa tinggal kita buat warna tanggal 1 ini menjadi warna merah. Tapi kita lakukan belakangan ya, karena ini akan kita copy dulu untuk bulan Februari, Maret, dan April. Nah, jadi untuk bulan Januari sudah selesai.
tinggal kita buatkan untuk bulan Februari. Caranya tinggal kita copy saja. Jadi kita blok dari kolom A sampai kolom G ya. Untuk kolom H-nya biarkan blok saja kolom A sampai kolom G. Kemudian klik copy. Kemudian kita klik pada kolom I. Lalu klik icon paste. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Tinggal kita ganti angka satunya di sini ganti dengan 2, maka dia akan berubah menjadi Februari. Tetapi di sini jadi berubah ya untuk conditional formattingnya, sehingga kita harus ubah dulu conditional formattingnya. Jadi kita blok dari I3 sampai O8, lakukan lagi conditional formatting, kemudian kita klik dulu clear rules, kemudian yang ini ya, clear rules from selected cell, jadi untuk mengembalikan ke rule yang normal. Selanjutnya kita klik lagi conditional formatting, lalu new rule lagi, pilih lagi yang ini, lalu ketikkan lagi formatnya sama dengan month, kurung buka. Nah sekarang untuk bulannya kita ambil dari I3 ya, I3, kemudian kurung tutup tidak sama dengan, kemudian kita klik sel I1, klik lagi format, warnanya kita pilih lagi yang ini, kemudian oke, kemudian oke. Nah kita lihat hasilnya akan jadi seperti ini. Tinggal kita ubah ukuran hurufnya ya. Kita blok saja dulu semua, kita jadikan ukuran 11. Nah, lalu yang abu-abu ini kita jadikan ukurannya 8 ya. Kita blok dari sini sampai sini. Ukuran 8, ini juga sama. Kalau mau sekaligus blok dari sini sampai sini, lalu tekan CTRL, jangan dilepas. Lalu kita sambil menekan CTRL blok lagi baris berikutnya. Kemudian kita berikan ukuran 8. Nah hasilnya jadi seperti ini. Nanti ini kita bisa hapus ya, tapi untuk sementara kita tidak hapus dulu. Nanti dihapusnya kalau sudah selesai di akhir. Oke, untuk Februari sudah, ini kita hapus data hari liburnya kita hapus. Kemudian untuk Maret dan April kita bisa copy sekaligus dari sini ya. Jadi kita blok baris 1 sampai baris 13. Kemudian klik copy, kemudian klik pada baris 15. Kemudian klik icon paste. Nah hasilnya seperti ini, sama seperti tadi, tinggal kita ubah angka bulannya ya. Ini kan untuk bulan Maret berarti kita ketik 3, enter. Ini kita ganti dengan 4, enter, berubah jadi April. Sekarang tinggal kita ubah rule-nya sama seperti tadi, kita bloknya dari A17 sampai G22, masuk ke conditional formatting, kita clear dulu. Masuk lagi conditional formatting, lalu kita pilih new rule, lakukan hal yang sama seperti tadi, sama dengan month, kurung buka, kita ambil sel A17, boleh diklik, tapi kalau diklik muncul tanda dolar ya, jadi kita ketik saja manual A17, kemudian kurung tutup, kemudian lebih kecil lebih besar, ini tidak sama dengan ya, kemudian klik pada sel A15. Kemudian format lagi, pilih lagi warnanya yang ini, kemudian oke. Oke lagi, hasilnya ini. Tinggal kita ubah ukurannya, blok dulu. Ukurannya semua jadikan 11, baru nanti yang abu-abunya kita jadikan 8. Ini juga sama. Blok dari sini sampai sini, tekan CTRL, jangan dilepas. Sambil menekan CTRL, kita blok lagi baris yang di bawahnya. Jadikan angka atau ukuran 8. Ini kita hapus. Kemudian yang April juga sama, kita blok lagi dari sini sampai sini. Kemudian conditional formatting, kita clear dulu, masuk lagi, new rule, lakukan hal yang sama. Rumusnya sekarang sama dengan month, kurung buka, kita ambil dari sini ya, I17, kurung tutup, tidak sama dengan, kemudian klik sel I15. Format. Ini pilih lagi warna hurufnya, kemudian oke. Oke lagi, hasilnya seperti ini. Kemudian ukuran hurufnya jadikan dulu 11 semuanya, barulah yang abu-abu kita jadikan 8 ya. Ini bisa kita lakukan sekaligus, jadi kita blok dari sini sampai sini, tekan CTRL, sambil menekan CTRL, kita blok lagi baris yang bawahnya. Kita beri 8. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk bulan Januari sampai April sudah selesai.
tinggal misalnya kita ingin menambahkan seperti di contoh, jadi kita ingin menambahkan gambar atau foto di atasnya. Termasuk kita tambahkan judul ya. Nah, maka caranya adalah seperti ini. Nah, kita sisipkan baris di atas baris pertama. Caranya klik kanan pada baris pertama, kemudian insert. Nah, kemudian tekan terus tombol F4, dia akan menambahkan terus baris baru. Jadi silakan buat baris kosong secukupnya. Di sini saya buatkan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bisanya. Nah, jadi yang 2 baris untuk judul, yang 1 untuk jedanya, nah yang 20 baris untuk area gambarnya. Oke, sekarang kita buatkan judul di sini. Di sel A1 misalnya kalender 2022, enter. Di bawahnya misalnya tanda petik PCC Family. Ini silakan disesuaikan saja, enter. Kemudian kita buat agar posisinya di tengah-tengah ya. Jadi kita blok A1 sampai O1, lalu merge and center. Sekarang A2 sampai O2, lalu merge and center. Kemudian tinggal kita ubah hurufnya. Yang atas misalnya hurufnya saya ganti jadi Bernard MT. Nah, ini ukurannya misalnya 24 misalnya. Kemudian yang bawahnya misalnya saya ganti jadi Godi. Nah, ini Godi Stud. Nah, hasilnya seperti ini. Ukurannya misalnya saya kasih 18 misalnya. Kemudian untuk warnanya yang atas misalnya saya kasih warna yang ini. Kemudian yang bawah misalnya saya kasih warna yang ini. Oke. Untuk warna silakan disesuaikan ya. Kemudian langkah selanjutnya misalnya untuk gambarnya kita ingin berikan kotak, maka kita bisa blok dari sini sampai bawah atau bisa kita lewat satu baris. Nah, sampai sini. Dari A4 sampai O22, lalu kita klik tanda panah di icon border, lalu kita pilih misalnya tick box border kalau garisnya mau tebal. Nah, tapi kalau misalnya tidak ingin membuatkan garis, maka tidak usah menggunakan border seperti barusan ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan gambarnya. Cara memasukkan gambar tinggal kita klik insert, picture. Nah, misalnya saya ambil gambar yang ini misalnya. Kemudian insert. Ini kalau terlalu besar tinggal kita drag saja sudut kiri kanan atas bawahnya. Kemudian tinggal kita posisikan sesuai dengan bagaimana cocoknya ya. Ini saya geser, saya perkecil dulu. Nah, untuk menggeser tinggal kita drag area tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau diberikan efek, tinggal kita klik gambarnya, lalu pada menu format kita bisa berikan style seperti yang bisa kita pilih di sini ya. Misalnya saya pilih yang ini saja. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat fotonya dengan menggunakan foto keluarga, silakan tinggal gunakan foto keluarga di sini. Oke, kemudian sekarang tinggal kita atur untuk area pencetakannya. Caranya adalah blok dari A1 sampai bawah sampai sini ya. Sampai O50. Kemudian page layout, print area, lalu set print area. Nanti akan muncul garis batas halaman seperti ini. Selanjutnya kita klik ini page break preview. Kemudian ini kita drag, karena ini kan terpisah halaman ya. Ini halaman 1, ini kan jadi halaman 2 atau halaman berikutnya. Jadi kita drag, kita mepetkan dengan batas halaman. Sehingga ini hanya tersisa satu halaman saja. Lalu kita klik print, preview, and print. Kalau tidak muncul ikonnya, klik pada tanda panahnya, checklist print, preview, and print. Oke, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita rapikan dulu page setup. Nah, untuk adjust to-nya kita berikan 100 dulu, lalu masuk ke margin. Yang top ini kita kasih 2,5. Left-nya kita kasih 1, right-nya kita kasih 1. Bottom-nya kita kasih 1 juga. Lalu checklist horizontally, lalu oke, kita lihat. Nah, kalau misalnya tidak berubah menjadi 2 halaman atau lebih dari 1 halaman, maka ini sudah rapi. Tapi kalau misalnya ternyata menjadi 2 halaman atau lebih dari 1 halaman, maka tinggal kita klik lagi file, kemudian nanti tinggal kita drag batas halaman yang biru tadi yang putus-putus. Pokoknya drag sampai mepet dengan batas halaman sebelah kanan dan sebelah bawah.
sehingga hanya tersisa satu halaman saja. Jadi kalau tadi ada garis yang di tengah-tengah ini berarti dia terpisah menjadi beberapa halaman, gitu ya. Oke, kita coba klik print preview. Nah, sehingga nanti kalau kita cetak ke kertas glossy yang berukuran A4, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk data hari liburnya kita akan buatkan nanti di akhir ya. Sekarang kita buatkan dulu untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Caranya adalah tinggal kita copy dari sini. Cara mengkopinya adalah klik di sudut kiri atas. Kemudian pada menu home kita klik copy. Lalu masuk pada sheet 2, klik pada sheet 2. Kemudian klik lagi di sudut kiri atas. Lalu klik icon paste. Hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan gambarnya. Ini kita drag ke sini. Kalau mau diganti silakan tinggal diganti lagi gambarnya. Misalnya kita ganti, klik kanan, change picture. Kemudian yang ini kita ganti misalnya jadi gambar yang misalnya gambar yang ini. Nah, selanjutnya tinggal kita ganti untuk data bulan-bulan pada kalendernya ya. Ini kan mulai bulan ke-5. 5, enter. Kemudian ini 6, enter. Ini 7, enter. Ini 8, enter. Selanjutnya tinggal kita ubah conditional formattingnya sama seperti tadi. Kita blok dari sini sampai sini. Conditional formatting, kita clear dulu. Conditional formatting lagi, new rule. Masuk ke sini lagi. Kemudian rumusnya sama dengan mon. Kemudian untuk selnya dari sel A26 ya. A26, kurung tutup. Tidak sama dengan, kita klik sel A24, klik format, pilih lagi warna huruf yang tadi. Oke. Kemudian sekarang tinggal kita ubah ukuran hurufnya, kita blok dulu semua, jadikan ukuran 11. Lalu yang abu-abu, ini kita jadikan ukuran 8. Blok dulu dari sini sampai sini, tekan CTRL, lalu sambil terus menekan CTRL, kita blok baris yang berikutnya. Kita beri 8. Nah, oke, selesai untuk bulan Mei. Kemudian bulan Juni dan seterusnya tinggal kita lakukan hal yang sama, kita ubah kondisional formattingnya sama seperti yang barusan kita lakukan pada bulan Mei. Yang ini kita percepat ya. Nah, kita lihat untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan ke bulan berikutnya. Caranya sama seperti tadi. Kita klik di sudut kiri atas, boleh dari sheet 2, boleh dari sheet 1 ya. Kita ambil saja dari sheet 2, kita klik di sini, kemudian copy. Masuk ke sheet 3, klik di sini, kemudian paste. Langkah selanjutnya sama, tinggal kita ganti foto-fotonya. Misalnya ini kita ganti. Misalnya jadi gambar ini, kemudian insert. Nah, selanjutnya ke bawahnya sama seperti tadi. Ini kan 9, enter. Ini 10, enter. Ini 11, enter. Ini 12. Nah, kita lihat yang ada tanda kres seperti ini, itu artinya hurufnya terlalu besar ya. Jadi tinggal kita perkecil hurufnya, ganti jadi 14 misalnya. Ini juga sama, ganti jadi 14. Ini juga sama, diganti jadi 14. Ini boleh diganti ukuran hurufnya, boleh juga diganti dengan huruf yang mempunyai bentuk yang lebih kecil ya. Intinya bagaimana caranya dia agar pas pada kotak ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya sama seperti tadi. Jadi tinggal kita ubah kondisional formattingnya. Kita blok dulu dari A26 sampai G31, masuk ke kondisional formatting. Kita clear dulu rule-nya. Kemudian kondisional formatting lagi, new rule. Ini lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Masuk ke rumus ini, kemudian ketikkan rumusnya sama dengan mon. Tinggal kita arahkan ya. Untuk yang di dalam kurung mon, kita arahkan ke di bawah hari Minggu, yaitu sel A26. Kurung tutup. Kemudian tidak sama dengan, yaitu lebih kecil, lebih besar. Kemudian klik sel A24. Lalu pilih format hurufnya mau menggunakan warna apa. Kita pilih warna yang tadi ya. Oke. Kemudian ukurannya jadikan dulu 11 semuanya. Lalu yang tidak termasuk bulan tersebut, kita jadikan ukurannya menjadi 8. Nah, lakukan hal yang sama untuk bulan Oktober sampai Desember. Ini saya percepat lagi. Oke, kita lihat sudah selesai sampai bulan Desember. Kemudian langkah selanjutnya adalah
tinggal kita buatkan untuk tanggal-tanggal merah atau tanggal hari liburnya ya. Kita mulai dari bulan Januari. Nah, caranya adalah kita cari dulu datanya, kita cari saja di internet, kita buka web browser, kemudian ketikkan kalender 2022 ya. Nah, nanti akan muncul ini liburnasional.com, kita klik saja langsung. Nah, di sini kita bisa melihat data-data mengenai tanggal-tanggal hari libur ya. Caranya adalah kita lihat untuk yang pertama Januari tanggal 1. Nah, ini 1 Januari tahun baru Masehi tadi sudah dimasukkan. Kemudian jangan lupa tanggalnya kita beri warna merah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah bulan Februari tanggal 1 dan 28. Nah, tanggal 1, jadi klik di angka 1 Februari, kemudian tekan CTRL, lalu sambil menekan CTRL, klik angka 28, lalu beri warna merah. Selanjutnya, tinggal kita lihat datanya. Tanggal 1 Februari itu tahun baru Imlek, tanggal 28 Isra Mi'raj. Tinggal kita masukkan di sini ya. 1 Februari titik 2 tahun baru Imlek, kemudian enter. Tanggal 28 Februari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian enter. Oh ya, tadi lupa untuk ukurannya ya, kita blok dari sini sampai sini, ukurannya kita kasih 8. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk baris yang berikutnya. Jadi data-data hari libur kita blok, kasih ukuran 8. Untuk bulan Maret, April, dan seterusnya, lakukan hal yang sama. Jadi tinggal kita ambil referensinya dari sini, lalu untuk tanggalnya kita beri warna merah, dan untuk tanggal merahnya kita berikan keterangan di bawahnya, gitu ya. Ini saya percepat. Nah, kemudian kita lihat untuk bulan Mei ternyata hari liburnya cukup banyak. Nah, untuk bulan Mei ya. Nah, ini kita lihat banyak sekali hari liburnya. Di sini sampai kita butuh nanti 4 baris. Sementara kan tadi kita hanya menyediakan 3 baris ya. Sehingga ini kurang. Nah, untuk menambahkan barisnya tinggal klik kanan pada baris yang bawahnya, klik kanan kemudian insert. Nah, nanti tinggal kita ketikkan di sini. Nah, setelah 16 Mei itu 26 Mei kenaikan Isa Al-Masih. Tinggal kita masukkan di bawahnya. Oke, ini saya percepat lagi. Oke, kita lihat sudah selesai sampai bulan Desember. Kita cek dari pertama bulan Januari. Nah, sudah masuk tanggal 1 merah, 1 dan 28 merah, 1 Maret merah, kemudian 15 April sudah, kemudian sheet 2, 9 dan 30. Kemudian 17 Agustus yang atasnya 1 Mei sudah, 2 sampai 3 sudah, 16 dan 26 sudah. Yang ini 1 Juni sudah masuk ke sheet berikutnya. Ini tanggal 8 Oktober. Lalu tanggal 25 Desember, kebetulan hari Minggu. Jadi untuk hari libur sudah. Sekarang tinggal untuk sheet 2 dan sheet 3 tadi kita belum ngeset untuk print areanya ya. Jadi kita blok lagi dari A1 sampai O berapa nih? Sampai O50. Kemudian page layout, print area, set print area. Kemudian klik lagi page break preview. Munculnya seperti ini. Lalu kita klik print preview and print. Page setup. Ini kita pilih dulu 100. Ukurannya kita pilih A4. Marginnya kita samakan dengan tadi 2,5. Yang ininya 1 juga, ini horizontalinya centang, kemudian oke, kita lihat. Nah, jadinya 1 halaman berarti sudah rapi. Kalau berubah menjadi 2 halaman atau lebih, tinggal kita atur lagi pada bagian page preview, pastikan tidak ada garis biru yang memotong area halaman ya. Oke, lanjutkan ke sheet 3, sama seperti tadi, blok dari paling atas sampai paling bawah. Di page layout, print area, set print area, kemudian page break preview, kemudian print preview and print, page setup lagi, pastikan adjust to-nya 100 dulu, marginnya kita ubah lagi 2,5, kiri kanan 1, kemudian bawahnya juga 1, centang horizontali, oke. Kita lihat, nah berubah menjadi 1 halaman berarti sudah rapi. Berarti sampai di sini
sheet 1, 2, sampai 3 ini sudah bisa kita cetak. Nah, kalau misalnya kita nanti ingin mencetak ke percetakan, sebaiknya kita simpan dalam bentuk file PDF ya. Caranya seperti ini ya. Pertama kita masuk dulu ke sheet 1, jadi kita simpannya satu per satu sheetnya ya. Kemudian file, kemudian save as, kemudian di save as type-nya kita pilih PDF. Cari PDF, nah ini ya. Tapi ini khusus bisa dilakukan hanya untuk Microsoft Excel versi 2010 ke atas ya. Kalau 2007 tidak bisa. Nah, ini misalnya 1 sampai 4. Kemudian save. Nah, selesai. Kemudian untuk sheet 2 kita simpan lagi. Simpan dalam bentuk file PDF lagi. Misalnya ini 5 sampai 8, kemudian save. Kemudian terakhir sheet 3, save lagi. Tipenya PDF. Kemudian ini adalah 9 sampai 12. Kemudian save. Nah, jadi ketiga file ini nanti tinggal kita berikan ke percetakan untuk dicetak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi sekali lagi kalau di rumah kita punya printer sendiri, alangkah lebih baiknya mendingan kita gunakan printer kita, kemudian kertasnya kita cukup gunakan kertas glossy saja yang biasanya kita gunakan untuk foto. Kemudian kalau sudah kita cetak, nah nanti tinggal kita jepit dengan menggunakan penjepit kalender seperti ini. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan yang atas ya. Jadi yang berbentuk ring atau spiral seperti ini. Karena kelihatannya lebih bagus atau lebih elegan ya. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya dalam bentuk file Excel, silakan bisa dilihat pada deskripsi video. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.